Disappointment. Film ini diangkat dari kisah nyata penyanderaan warga Korea Selatan oleh Taliban di Afghanistan. 23 warga Korea ini diculik dan dijadikan sendera sebagai alat penukaran untuk puluhan tahanan Taliban. Terpaksa 2 orang berjibaku dengan segala cara menyelamatkan para sendera ini di daerah dan medan yang sangat berbahaya. Seorang negosiator handal dibantu oleh seorang agen NIS dengan terpaksa masuk ke markas Taliban. Taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Dibintangi oleh Hwang Jung-min, Hyun Bin, dan Gang Gi-yong. Disutradarai oleh Im Sun-rae. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Provinsi Zabul, Afghanistan, 19 September 2006. Sekelompok turis asal Korea yang berkunjung ke Afghanistan untuk misi kemanusiaan dan misionaris. Namun perjalanan mereka terhenti ketika mereka diserang oleh kelompok Taliban. Sopir mereka yang ketakutan mencoba melarikan diri. Namun sayangnya ia ditembak mati oleh kelompok ini. Pimpinan rombongan turis Korea ini mencoba menjelaskan bahwa mereka hanyalah turis untuk datang berwisata. Tetapi kelompok ini menolak alasan mereka. Tidak ada tempat wisata di sini. Dan rombongan yang terdiri dari wanita dan pria ini yang berjumlah 23 orang dijadikan sendera dan dibawa oleh kelompok Taliban. Seorang pria panik masuk ke kantor Kementerian Luar Negeri Korea, Jeong Jae-ho, seorang konsulat dan negosiator ulung. Dia sudah menerima kabar, warga Korea diculik oleh kelompok Taliban di Afghanistan. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata orang-orang ini memalsukan perjalanannya dari Beijing ke Dubai. Mereka ternyata melakukan misi misionaris. Tiba-tiba TV menyiarkan berita penting. Setelah berhasil menculik warga Korea, kelompok Taliban mengumumkan peristiwa ini kepada media internasional. Mereka menuntut pemerintah Korea untuk segera menarik pasukannya dari Afghanistan dan sendera warga Korea bisa ditukar dengan anggota Taliban yang ditahan di penjara Kabul. Jae-ho langsung memberi perintah agar bawahannya segera memberitahu media warga Korea yang disandera Taliban adalah sukarelawan. Jika misi misionaris mereka ketahuan, semuanya akan tewas. Mereka memberikan waktu 24 jam, jika tidak semua sandera akan dieksekusi. Di penjara Afghanistan, seorang agen intelijen bernama Bak Dae-sik dibebaskan lebih awal dari masa tahanannya. Seorang mantan agen NIS di luar negeri yang bertugas di negara ini. Sebenarnya dia agak nakal, ditangkap karena memalsukan dolar di negeri itu. Ternyata pemerintah Korea ingin menggunakannya untuk membantu membebaskan sendera warga Korea. Dia diperintahkan segera ke kota Kabul. Awalnya Dae-sik enggan karena merasa dikhianati oleh agensi yang sebelumnya berjanji akan segera membebaskannya. Namun ia harus menghabiskan waktu 4 bulan dalam penjara. Pria bernama Jung ini memohon. 23 orang diculik Taliban. Dae-sik membaca artikel di koran. Dia setuju untuk membantu. Di sebuah gua di atas gunung. Disinilah 23 orang ini ditahan oleh pihak Taliban. Pemerintah Korea mengirim Jeong Jae-ho, seorang negosiator ahli. Dia ditugaskan untuk menjalankan misi diplomasi guna membebaskan para sendera. Jae-ho ditemani wakil menteri bernama Kim. Setelah tiba di Kabul, Afghanistan, mereka hanya memiliki waktu 5 jam untuk waktu negosiasi. Orang-orang kedutaan menyambut mereka. Meskipun sebelumnya, kedutaan besar Afghanistan telah berusaha menyelamatkan para sandera, Taliban tetap tak mau membebaskan sandera. Saat Jae-ho dan timnya bersiap berangkat, sebuah mobil tiba. Dae-sik segera turun. Dae-sik segera menghampiri rombongan ini. Salah satu anggota menyebut Dae-sik agen intelijen Korea. Dae-sik menanyakan kepada Jae-ho dan rombongannya. Dia langsung menduga Jae-ho adalah negosiatornya. Namun Jae-ho mengabaikan orang ini. Dae-sik memberi peringatan bahwa kelompok Taliban serius dengan ancamannya dan bisa membunuh sandera jika Jae-ho tidak segera membuat penawaran yang positif. Rombongan ini pergi meninggalkan Dae-sik. Dalam perjalanan, mereka mengatakan Dae-sik adalah seorang agen intelijen yang sering gagal dalam misi penyelamatan di luar negeri. Mereka bertanya-tanya mengapa Dae-sik masih digunakan. Salah satu staf menjawab karena pemerintah Korea kesulitan mencari agen intelijen di lokasi seperti Afghanistan. Mereka sepertinya terpaksa memanggil Dae-sik.
Ketika mereka tiba di kantor Kementerian Luar Negeri Afghanistan, Jae-ho dan timnya meminta agar kementerian tersebut berusaha membebaskan para sandera warga Korea. Mereka telah menyelamatkan warga Italia sebelumnya. Menteri Luar Negeri ini menjawab, kasusnya berbeda karena saat ini ada 23 warga Korea yang disandera. Sementara Italia hanya 1 sandera. Jae-ho mencoba menawarkan untuk memberikan fasilitas infrastruktur dan layanan kesehatan di Afghanistan sebagai bagian dari kesepakatan. Mendengar itu, Menteri Luar Negeri Afghanistan bersedia untuk mempertimbangkannya lebih lanjut. Mereka akan mengadakan konferensi pers terlebih dahulu. Menteri Luar Negeri menelpon Jae-ho untuk memastikan kerjanya di sana. Jae-ho meminta tolong agar Menteri menghubungi Washington, meminta dukungan dari Amerika. Saat Jae-ho berada di kamar mandi hotel, Dae-sik tiba-tiba masuk dan memperingatkan Jae-ho bahwa pemerintahan Afghanistan tidak akan pernah menyetujui tawaran tersebut. Orang ini seperti tak tahu malu ingin ikut ambil bagian di tugas ini. Jae-ho tetap tak menjawab, tapi Dae-sik memberikan info. Dulu Presiden Afghanistan hampir saja dipecat setelah mencoba membebaskan para tahanan Taliban. Warga di sini sangat anti dengan mereka. Mereka tak akan mau menukar tahanan Korea dengan para tahanan Taliban. Itu tak mungkin. Jae-ho mulai cemas. Jangan-jangan perkataan orang ini benar. Konferensi pers berlangsung. Seorang penerjemah mengartikannya untuk mereka. Menteri Luar Negeri Afghanistan menolak untuk menukar sandera warga Korea dengan tahanan Taliban yang ditahan di penjara. Pemerintah Afghanistan memilih opsi lain dan menjamin bahwa sandera warga Korea tidak akan mengalami cedera. Suasana di sana langsung panik. Telepon dari Korea masuk dan memarahi Jae-ho yang gagal dalam negosiasi. Mendengar hal tersebut, Jae-ho dan rombongannya begitu panik karena waktu mereka sudah hampir habis. Dengan tergesa-gesa, dia berniat menemui Menteri Luar Negeri Afghanistan lagi. Namun sayangnya di tengah perjalanan mereka mengalami lalu lintas yang sangat padat. Mereka bahkan harus melewati gang-gang sempit agar bisa sampai tepat waktu. Tetap saja mereka terjebak di kemacetan. Mereka salah jalan dan melewati pasar yang sangat ramai. Apalagi ada orang yang sedang bertengkar di jalan. Jae-ho yang panik memutuskan untuk berjalan kaki dan mengajak Wakil Menteri Kim untuk mengikutinya. Namun tiba-tiba seseorang dengan pakaian tertutup berhenti di tengah keramaian. Siapa sangka orang itu melakukan bom bunuh. Ledakan tersebut menyebabkan banyak orang yang berada di sekitar itu terluka, tak terkecuali Jae-ho dan Wakil Menteri Kim. Suasana di sana sangat kacau. Untunglah mereka selamat. Sementara di Korea, Menteri Luar Negeri bingung kenapa Jae-ho tak bisa dihubungi. Jae-ho segera menghubungi Menteri Luar Negeri Korea untuk menarik pasukannya. Awalnya Menteri Luar Negeri Korea menolak karena pemerintahan akan dianggap mengakui mereka bersalah dan menyerah kepada teroris. Namun Jae-ho meyakinkan bahwa itulah satu-satunya cara. Akhirnya Menteri Luar Negeri mengambil keputusan dan menarik seluruh pasukan Korea di Afghanistan. Dia dikejar-kejar wartawan dan media. Kenapa pihak Korea menyerah kepada teroris? Bagaimana nasib warga mereka yang ditahan? Pengumuman ini memang membawa efek. Seorang staf segera memberitahu pihak Taliban memperpanjang waktu negosiasi hingga 24 jam ke depan lagi. Jae-ho segera meninggalkan rombongan yang lain dan bergerak sendiri. Dia menemui Menteri Luar Negeri Afghanistan, tapi menteri ini sedang sholat. Jae-ho pun menunggu. Dia menanyakan mengapa Menteri Luar Negeri menolak kesepakatan mereka untuk membebaskan sandera Korea. Menteri ini menjelaskan bahwa mereka tak bisa membebaskan sandera Korea karena pemerintah Afghanistan akan terus berperang dengan Taliban. Menteri Luar Negeri menyindir Jae-ho yang hanya memikirkan warganya tanpa memikirkan negara Afghanistan. Jae-ho tak menyerah. Dia memberikan penawaran tentang bantuan atau pengakuan dari Amerika. Namun tetap saja Menteri Luar Negeri Afghanistan tak dapat membantu. Meminta Jae-ho tak putus asa. Jae-ho memohon warganya tak bersalah, mereka hanya warga sipil. Tiba-tiba Menteri Luar Negeri bertanya balik, apakah Jae-ho yakin warga Korea yang disandera ini warga sipil?
Dia mengetahui sesuatu. Jae-ho langsung terdiam. Takut menteri ini tahu warganya lah yang bersalah. Masuk lewat jalan belakang membawa misi misionaris. Tiba-tiba telepon masuk. Menteri ini memohon, dia ada urusan penting. Warga Jerman yang disandera sudah dihabisi pihak Taliban. Mereka yakin warga Korea selanjutnya. Menteri ini punya usul, pakai cara lama dan bayar para Taliban ini untuk membebaskan para sandera. Jae-ho segera menemui wakil menteri. Dia marah. Wakil Menteri Kim sudah tahu mereka bisa bayar untuk menebus para tahanan. Kenapa dia tak memberitahunya? Wakil Menteri Kim menolak. Pemerintah tidak bernegosiasi dengan teroris. Jae-ho pun mengatakan, sandera Jerman dihabisi gara-gara pemerintah mereka tak mau menebusnya. Dia akan menelepon Menteri Luar Negeri sekarang. Wakil Menteri mencegah. Dia masih kukuh pemerintah Korea harus tetap dengan prinsipnya. Jae-ho sangat kesal. Keselamatan warga Korea adalah hal yang utama. Wakil Menteri menyebutkan nama Jirga, menyuruh Jae-ho bersabar. Sementara di Korea, para pimpinan NIS sedang melakukan rapat darurat. Jirga adalah pimpinan Dewan Suku Afghanistan. Semua masalah sosial di negara ini diputuskan oleh mereka. Jika mereka bisa merayu para ketua suku untuk membujuk Taliban, maka semua sandera Korea bisa dibebaskan. Di pasar kota Kabul, Dae-sik berusaha mencari kenalannya yang bernama Kasim. Kasim sendiri adalah orang Korea yang telah lama tinggal di Afghanistan. Setelah berusaha bertanya ke banyak pedagang, akhirnya Dae-sik menemukan Kasim di sebuah tempat perjudian. Dia mengamati orang ini dan menyapanya dengan bahasa Korea. Dae-sik memanggil nama aslinya, memaksa orang ini keluar. Inilah perintah para pimpinan NIS kepada Dae-sik. Dae-sik meminta Kasim untuk membawanya ke pemimpin suku Jirga. Mereka sudah membawa pemandu. Pemandu ini pura-pura berhenti, padahal dia hanya meminta uang tambahan. Dae-sik pun terpaksa membayar orang ini dan memaksanya berangkat segera. Akhirnya Dae-sik dan Kasim sampai di perkampungan Jirga. Dae-sik meminta Kasim untuk bertindak sebagai penerjemah. Mereka bertemu dengan kepala suku. Kasim langsung memperkenalkan dirinya sebagai teman Ismail, keponakan kepala suku yang pernah diselamatkan Kasim dulu dari ledakan bom. Kasim mengaku dialah yang membawa Ismail ke rumah sakit. Langsung kepala suku Jirga menyambut mereka dengan baik dan menanyakan tujuan kedatangan mereka. Kasim menjelaskan bahwa mereka datang terkait dengan relawan Korea yang disandera oleh Taliban. Dae-sik menunjukkan foto. Inilah orang-orang Korea yang baik dan suka membantu rakyat Afghanistan. Sebagai tanda perkenalan, mereka memberikan hadiah berupa sebuah handphone satelit. Tak lama kemudian, Jae-ho dan timnya juga sampai di kampung Jirga. Dae-sik terkejut karena menurut Kasim, hanya orang-orang tertentu yang mengetahui jalur menuju ke tempat tersebut. Tempat itu penuh ranjau. Kasim orang yang paham situasi, memanfaatkan kemampuannya sebagai penerjemah kepada Jae-ho. Jae-ho mengenalkan dirinya. Karena Kasim, mereka semua diizinkan bergabung masuk ke kampung Jirga. Jae-ho berterima kasih kepada Kasim dan memujinya. Tapi Dae-sik agak marah dengan penolakan pihak Menlu Korea. Kemarin Jae-ho tak butuh bantuannya, sekarang tiba-tiba ada di sini. Dia memperingatkan Jae-ho jangan ikut campur dengan apa yang dia negosiasikan. Jae-ho meminta maaf, ada 23 nyawa yang berada di tangan mereka. Malam harinya mereka semua berkumpul mengelilingi api unggun. Kedua orang ini masih bertengkar. Kasim berusaha menengahi. Kasim menjelaskan bahwa orang tua itu adalah ketua suku Jirga, seseorang yang tak akan pernah disentuh oleh Taliban. Mereka akan mendekatinya dan meminta bantuannya untuk membebaskan sandera. Dae-sik terpaksa ikut permainan orang-orang suku Jirga dan memamerkan kemampuannya melompati api. Bahkan Jae-ho ditawari untuk merokok, padahal itu adalah marijuana. Jae-ho tak bisa menolak.
Setelah panjang lebar menjelaskan dan dibantu Qasim, akhirnya kepala suku Jirga setuju untuk membantu membebaskan relawan Korea yang disandera oleh Taliban. Keputusan diambil karena dalam Islam mereka diwajibkan menghormati tamu mereka. Keesokan harinya, Jae-ho terlihat sangat senang karena mendapatkan kabar bahwa sandera akan dibebaskan oleh Taliban. Jae-ho sangat senang dan bersyukur. Dia merasa Dae-sik sangat berjasa. Dia berjanji untuk mentraktir Dae-sik di Korea. Tapi ternyata orang ini lebih memilih tinggal di Afghanistan. Di sini sangat sepi. Dia belum berniat kembali ke Korea. Qasim juga datang dan berteriak gembira. Mereka jangan melupakan jasa-jasanya. Apakah semuanya selesai seperti yang mereka rencanakan? Ternyata di saat yang sama sebuah stasiun TV Korea justru menyiarkan acara yang menjelaskan bahwa relawan Korea yang disandera sebenarnya adalah para misionaris. Tentu saja itu memprovokasi negara Islam, terutama Afghanistan. Kementerian Luar Negeri langsung panik menghubungi pihak stasiun TV untuk segera menghentikan siaran. Tapi produser TV tak mau menghentikannya karena sedang siaran langsung dan menggunakan narasi yang spontan. Produser ini dengan pedenya mengatakan bahwa mereka menggunakan bahasa Korea dan Afghanistan tak akan mengerti bahasa mereka. Yang tak disangka siaran itu disiarkan ulang oleh media Afghanistan dengan menggunakan terjemahan. Akibatnya berita itu sampai ke kepala suku Jirga yang membuatnya langsung menghentikan niatnya untuk membantu melepaskan sandera Korea. Kepala suku Jirga sangat kecewa karena merasa telah dibohongi oleh Jae-ho dan Dae-sik. Mereka mengusir Jae-ho dan rombongannya dari kampung Jirga. Sementara itu Kementerian Luar Negeri Korea sedang mengadakan konferensi pers mengenai pembebasan sandera oleh Taliban yang akan dilakukan besok pagi. Tiba-tiba seorang ajudan datang dan berbisik kepadanya. Menteri ini segera menghentikan siaran pers. Para wartawan pun bingung. Dia segera ke ruangannya. Jae-ho memberitahu negosiasi gagal karena salah satu stasiun TV Korea menayangkan bahwa semua sandera Taliban adalah misionaris. Menteri ini tentu sangat marah. Jae-ho menambahkan, satu-satunya pilihan mereka sekarang adalah menebusnya dengan uang. Saat mereka bicara, tiba-tiba Dae-sik mendapat berita bahwa telah ditemukan mayat seorang warga Asia. Dae-sik segera memberitahu Jae-ho. Dae-sik memutar mobilnya segera menuju ke lokasi. Setelah diperiksa, mayat tersebut memang berasal dari Korea. Hal ini membuat Jae-ho panik dan sangat tertekan. Satu warga Korea telah menjadi korban. Mereka pun terpaksa kembali ke kantor. Ini sudah 5 hari setelah penculikan. Tiba-tiba salah satu staf berteriak, Taliban melakukan siaran langsung di web mereka. Salah satu sandera yang bernama Hong Mi-sok mengatakan mereka diperlakukan dengan baik oleh Taliban. Disediakan makanan yang cukup dan istirahat yang cukup. Petinggi Afghanistan memberi kode. Mi-sok melanjutkan agar pemerintah Korea segera membebaskan mereka. Dia merindukan keluarganya. Salah satu sandera yang lain juga bicara, berharap pemerintah mengambil langkah segera. Komandan Taliban mengancam bahwa mereka akan menghabisi sandera satu demi satu jika tak ada upaya penyelamatan. Mereka juga menyatakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan sandera adalah dengan menukar tahanan Taliban yang ditahan di penjara Afghanistan. Ini membuat Jae-ho dan Dae-sik panik dan makin tertekan. Dae-sik terus mendesak Jae-ho untuk mengambil tindakan segera. Waktu mereka semakin menipis. Jae-ho yang panik meminta waktu, membuat mereka berdebat dan hampir berkelahi. Dae-sik datang ke bar dan bertemu dengan Jae-ho yang juga lagi duduk di sana. Dae-sik memberi saran untuk negosiasi langsung, tapi Jae-ho agak ragu karena Korsel lemah di jalur diplomasi. Dae-sik menawarkan diri, biarkan dia yang maju dan diplomasi langsung dengan Taliban. Tapi Jae-ho tak setuju. Dulu Dae-sik pernah gagal di Irak. Itu membuat orang ini marah. Mereka jadi saling menyalahkan. Jae-ho menyarankan Dae-sik untuk pulang saja ke Korea dan pergi dari sini. Dae-sik pun mengingat masa lalu. Dulu dia pernah gagal membebaskan sandera Korea di Irak. Dia terbayang rekan sebangsanya dieksekusi di depan matanya. Saat itu dia tak mampu menyelesaikan tugasnya. Dae-sik didatangi seseorang ke hotelnya dan dia membawa orang ini ke kantor diplomasi sementara Korea.
Orang ini pengusaha perang Inggris bernama Abdullah. Daisik menjelaskan kemampuan orang ini. Dia sering terlibat membebaskan sandera perang dan hanya meminta 2 juta dolar. Jae-ho segera ke dalam dan bicara dengan orang ini. Jae-ho memang agak kurang yakin. Abdullah bicara dia bisa negosiasi dengan Taliban karena dia sangat memahami orang-orang ini. Mereka juga sedang terlibat konflik internal. Jae-ho lah yang memutuskan sekarang. Tapi Abdullah merasa ini terlalu lama. Mereka tak percaya padanya. Dia akan pergi saja. Daisik menahannya. Mereka pun berdebat. Abdullah membuktikan dirinya. Dia menelpon ke komandan Taliban dan memperbolehkan sandera bicara. Ternyata itu adalah Hong Mi-sok. Dia menangis meminta tolong. Dia menjawab dia bersama 7 orang lain di penjara. Keadaan mereka tak baik karena belum diberi makan beberapa hari ini. Dan Mi-sok memberikan pesan terakhir untuk keluarganya. Telepon ditutup. Abdullah bertanya, apa mereka percaya sekarang? Dia juga bisa mengatur agar 23 tahanan Taliban dibebaskan dari penjara sebagai bentuk kesepakatan dengan Taliban. Mereka akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Abdullah. Mereka segera bergerak cepat, menghitung uang dan mengacak nomor seri uang dan meletakkan alat pelacak di tas uang untuk jaga-jaga. 4 jam sebelum tenggat waktu, mereka membagi 2 tim. Tim A yang terdiri dari Jae-ho dan Daisik sampai di tempat yang dijanjikan. Btim 준비 끝났습니다. 빨리 끝내자고. Daisik segera turun, menemui 2 orang bersenjata, bertanya di mana Abdullah. Salah satunya mengajak Jae-ho untuk masuk ke rumah lantai 2 itu. Jae-ho bertemu dengan Abdullah seorang diri, dan orang ini bertanya di mana uangnya. Jae-ho memastikan uangnya ada bersama mereka. Bebaskan tahanan dulu. Abdullah segera menelpon dan bicara dengan komandan Taliban. Sementara petugas lainnya sedang berada di luar penjara. Mereka memantau pembebasan 23 orang tahanan Taliban dari penjara. Staf ini segera menelpon Jae-ho. Dia telah menghitung jumlah tahanan Taliban yang bebas. Pas 23 orang. Abdullah mengangguk. Tahanan Korea akan segera diantar di tempat yang mereka sepakati. Wakil Menteri Jung sedang berada di kantor sementara. Dia menerima fax tentang identitas Abdullah dari pemerintah Inggris dan orang itu palsu. Abdullah yang asli sudah meninggal di Kuwait. Wakil Menteri segera menelpon Jae-ho. Jangan berikan uangnya. Saat dia berbalik, Abdullah sudah menodongnya dengan senjata. Daisik menghajar orang yang bersamanya di bawah, membuatnya pingsan. Dia segera naik ke atas, tapi Jae-ho sudah disandera. Dia terpaksa meletakkan senjata dan dihajar. Kedua orang ini pergi dengan uang. Daisik sempat menembak, tapi mereka lolos. Daisik mengecek alat pelacaknya dan mengejar. Dia berhasil menembak di persimpangan. Orang-orang ini kembali lolos. Daisik mengambil motor warga yang terjatuh dan mengejar mobil Abdullah. Daisik sudah dekat dan berhasil naik ke mobil Abdullah. Salah satunya dihajar jatuh dan terjadi perkelahian di mobil. Hampir saja. Daisik membuat sopir panik dan menabrak mobil yang sedang parkir. Abdullah dan si sopir pingsan. Daisik mengambil uang itu kembali. Wakil Menteri Jung curiga Daisik bekerja sama dengan Abdullah, menipu uang mereka. Selidiki dia segera. Tampang orang-orang ini sudah panik dan putus asa. Dan Daisik sampai di sana, membawa kedua kantong uang. Wakil Menteri Jung meluapkan amarahnya, memaki Daisik. Jae-ho menenangkannya. Daisik telah membuktikan dirinya tak terlibat. Tak lama telepon berdering. Awalnya mereka mengabaikannya karena banyak yang mengaku-ngaku menelpon ke sana sebagai komandan Taliban. Tapi kali ini benar-benar komandan Taliban yang menelpon.
Penerjemah Husin mengatakan pemerintah Korea sudah menyia-nyiakan waktu yang mereka berikan. Salah satu orang Korea bicara, mengaku bernama Bak Sojin, menyebutkan alamat dan tanggal lahirnya di Korea. Orang ini akan dieksekusi sebagai peringatan. Jae-ho meminta penerjemah bicara agar mereka diberi tambahan waktu. Jae-ho berjanji mereka akan melakukan semuanya, tapi Taliban sudah marah. Mereka akan mengeksekusi satu orang ini. Dae-sik juga mencoba bicara, tapi tak berhasil. Orang itu dieksekusi. Komandan Taliban bicara, deadline selanjutnya adalah jam 4 besok. Jae-ho sangat kesal. Mereka menghabiskan waktu karena ditipu oleh Abdullah. Tahanan yang dibebaskan juga palsu. Mereka bukan tahanan Taliban. Itu hanya pengalihan. Akhirnya Menteri Luar Negeri Korea Choi Sang-sik datang ke Afghanistan. Semua petugas datang menyambutnya. Jae-ho kembali ke hotelnya. Jae-ho sangat lelah. Deadline waktu mereka semakin menipis. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Ini membuatnya frustasi. Pagi hari tiba. Dae-sik mengetuk pintu kamarnya. Mereka mendapat berita tentang operasi militer yang akan dilakukan oleh Korea. Jika ini rencana menteri akan sangat berbahaya. Tak akan ada sandera yang selamat. Jae-ho segera datang ke kantor, bicara dengan wakil Menteri Jung. Mereka akan memprovokasi Taliban. Ini harus dihentikan sekarang. Menteri Choi pun datang. Dia tetap dengan keputusannya. Jae-ho mengingatkan, serangan militer Amerika saja sering gagal di daerah itu. Apalagi mereka tak tahu medan tempurnya. Mereka belum selesai bernegosiasi. Menteri Choi berkata pemerintah Afghanistan menolak membebaskan tahanan Taliban. Hanya ini yang bisa mereka lakukan. Menteri Choi menyuruh Jae-ho untuk pulang saja. Tugasnya sudah selesai di sini. Jae-ho keluar dari kantor. Dae-sik bertanya apa yang terjadi. Jae-ho mengaku dia disuruh pulang. Dae-sik pun marah. Operasi militer itu akan menewaskan semua tahanan. Tapi Jae-ho tak punya pilihan dan pergi. Dae-sik sangat kesal. Jae-ho kembali ke hotel. Saat dia sedang berkemas, dia melihat siaran TV yang menampilkan keluarga Misok berharap agar ibu dan istri mereka kembali. Hal ini membuat Jae-ho tergerak untuk mencoba kembali caranya. Dia segera menelpon Korea, meminta disambungkan dengan sekretaris kepresidenan, mengungkapkan niatnya untuk negosiasi langsung. Jae-ho memohon dan meminta izin dia akan bicara langsung dengan Taliban. Ini kesempatan terakhir mereka. Sekretaris ini akan mencoba bicara dengan presiden dan menutup telepon. Pada saat akan pergi, Jae-ho tiba-tiba mendengar dering telepon. Dia segera berlari ke kamarnya. Presiden Korea menelpon langsung. Dia memberikan kesempatan kepada Jae-ho untuk melakukan negosiasi langsung, tapi mereka tak bisa menjamin keselamatannya. Presiden hanya berharap agar Jae-ho dapat kembali dengan selamat. Jae-ho akan melakukannya, meskipun kesempatannya kecil. Menteri Luar Negeri sangat marah padanya, tapi dia tak bisa membantah perintah presiden. Dia hanya bisa memaki-maki Jae-ho. Jae-ho tetap pada keputusannya. Ada telepon dari Taliban yang masuk. Mereka siap untuk bernegosiasi. Mereka pun segera menyusun rencana. Militer Amerika akan melindungi mereka sampai ke tempat negosiasi. Titik pertemuan dekat Mijan, dekat Provinsi Kandahar. Mereka mempelajari peta dan medan lokasi. Di tempat lain, Dae-sik dan tim intelijennya berhasil mendapatkan informasi. Lalu dia menemui Jae-ho. Pemimpin Taliban bernama Javed. Dia juga buronan CIA. Dia tokoh terkenal di kalangan Taliban dan sangat berbahaya. Dae-sik menemui Qasim, yang saat itu berada di penjara, dan menawarkan untuk membebaskannya, asalkan Qasim mau membantu sebagai penerjemah antara Jae-ho dan Taliban secara langsung. Qasim awalnya menolak. Dia khawatir akan keselamatannya. Dae-sik berhasil membujuknya. Qasim setuju untuk membantu. Hadiahnya adalah kebebasannya. Hari yang ditunggu datang. Jae-ho dan Dae-sik keluar dari kantor. Qasim juga sudah ada di sana. Mereka pun naik mobil bersama. Militer Amerika juga ikut mengawal mereka menuju ke tempat pertemuan dengan Taliban. Mobil-mobil beriringan melalui padang pasir. Mereka pun tiba. Setelah melihat pasukan Taliban secara langsung, Qasim langsung ketakutan dan langsung berdoa. Setelah mendengar permintaan dari Taliban, Qasim segera kembali menerjemahkan bahwa yang boleh pergi dengan mereka hanyalah negosiator dan penerjemah. Jae-ho kemudian melepaskan rompi pengaman sebagai tanda kepercayaannya kepada Taliban. Sebelum pergi, Jae-ho diberikan alat pelacak oleh Dae-sik. Letakkan ini di gigi gerahamnya.
됐어. Jae-ho dan Qasim dibawa pergi dengan penutup kepala. Dan akhirnya mereka tiba di markas Taliban. Perjalanan berbahaya ini dimulai. Mereka memasuki rumah-rumah yang dibangun di bawah tanah. Mereka sampai ke sebuah ruangan. Jae-ho diminta duduk. Penutup kepalanya dibuka. Jae-ho mengenalkan dirinya dan diterjemahkan oleh Qasim. Javed, pemimpin Taliban, duduk. Tapi sebelum memulai negosiasi, Jae-ho meminta izin untuk melihat kondisi sandera. Javed setuju. Monitor dihidupkan dan memperlihatkan tahanan yang masih hidup. Jae-ho dengan berani meminta Javed untuk membuktikan dia adalah pemimpin Taliban dan lepaskan 3 sandera. Mendengarnya, Qasim merasa takut untuk menerjemahkannya. Tapi ternyata Javed menerima permintaan itu. Tapi hanya 2 sandera. Pasukan Taliban datang ke tempat Daisik menunggu dan meninggalkan 2 sandera. Daisik segera berlari. Keadaan kedua wanita ini lemas dan kurang sehat. Meminta medis untuk segera datang. Daisik melaporkan kepada Jae-ho bahwa 2 sandera telah aman bersama mereka. Lalu Jae-ho memberikan sebuah jawaban kepada Javed yang membuat situasi menjadi tegang. Jae-ho tak bisa melakukan pertukaran tahanan. Tak ada anggota Taliban yang bisa mereka bebaskan. Jae-ho meminta menukar syaratnya. Orang-orang ini marah dan segera menodongkan senjata. Javed langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi salah satu sandera wanita. Jae-ho yang mendengar terjemahan Qasim memohon tolong hentikan. Sabar. Javed mengubah syaratnya, menukar sandera Korea yang ditahan dengan 300 anggota Taliban yang ditahan. Jae-ho segera menelpon Menlu Choi. Menteri ini marah mendengarnya, segera memerintahkan operasi militer. Tapi Daisik menghentikannya demi keselamatan para sandera. Menlu Korea tetap akan pergi ke pangkalan sekarang. Jae-ho dan Qasim masih menunggu jawaban, tapi belum juga ada telepon. Salah satu petinggi Taliban menerima telepon. Mereka diserang di luar. Javed pun marah. Orang-orang ini mengancam Jae-ho. Jae-ho berkata, Amerika lah yang melancarkan serangan militer. Tempat itu mulai berguncang dan pesawat militer terbang di atas mereka. Jae-ho berkata, ini bukan operasi penyelamatan, tapi pembersihan. Dia memanfaatkan situasi dengan mengancam Javed. Serangan ini bukanlah operasi penyelamatan, tapi operasi pembersihan Taliban. Semua orang akan meninggal di sini. Javed ternyata bisa bahasa Inggris. Dengan lancar dia bicara, meminta ini dihentikan. Beritahu pemerintahnya untuk menghentikan serangan. Jae-ho membalas, pemerintah Korea tak memiliki kendali apa yang dilakukan militer Amerika. Jae-ho membuat perang psikologis dengan orang ini. Javed memang komandan hebat, tapi dia bukanlah seorang negosiator hebat. Tempat itu kembali ditembak. Bahkan di tempat para sandera, salah satu Taliban sudah berjaga di sana bersiap dengan bom bundirnya. Muhammad Rasulullah. Javed mengokang senjatanya. Jae-ho mengatakan satu-satunya cara menghentikan ini adalah kata sepakat dengan mereka. Pertukaran tahanan tak akan mungkin. Dan yang diinginkan Javed adalah uang. Anak buah Javed merasa terhina. Tapi dia yang dihabisi oleh bosnya sendiri. Javed menyuruh semua orang keluar. Dan Qasim juga diseret. Tempat itu dibombardir bom. Javed meminta 50 juta dolar. Jae-ho menggeleng. Setelah tawar-menawar, mereka sepakat dengan harga 20 juta dolar. Javed memberi syarat tambahan. Seluruh pasukan dan warga Korea yang ada di Afghanistan harus pergi selamanya. Dia akan memberikan waktu sebulan. Jangan pernah datang lagi ke negara ini. Javed meninggalkan tempat itu. Akhirnya negosiasi berhasil. Amerika menghentikan serangan militer. Jae-ho segera menelpon Daisik. Dia berhasil melakukannya dan para petugas diberi kabar. Semuanya gembira.
Dan Dae-sik segera datang menjemput para sandera. Mereka akan pulang ke Korea. 한국으로 돌아갈 수 있습니다. Mobil Taliban datang mengantarkan Jae-ho dan Qasim. Tapi Qasim masih dipegangi oleh mereka. Dae-sik memeluk Jae-ho. Dia sudah melakukan kerja bagus. Kedua orang ini saling memuji dan berterima kasih. Tapi tiba-tiba Qasim memberitahu harus ada satu orang yang tinggal sampai seluruh kesepakatan dengan pihak Korea tercapai. Jae-ho berkata, dia yang akan tinggal. Dia adalah perwakilan negosiasi. Dae-sik menolak. Dia juga perwakilan Korea. Sekarang adalah gilirannya. 나 운이 좋거든. Dae-sik berkata dia akan tinggal. Qasim pun dilepaskan dan pergi. 고생했어요, 이봉아리. 끝까지 실장님 잘 모시고 가. 몸 조심해요. Semua rombongan berangkat. Dan hanya Dae-sik yang ditahan oleh pihak Taliban. Semua petugas Korea dan seluruh sandera dipulangkan dengan pesawat dan mereka mendarat. Wakil Menteri Jung dan Jae-ho diminta melakukan tanda tangan. Mereka tak boleh membocorkan apa yang terjadi di Afghanistan. Media pun memberitakan berakhirnya krisis penyanderaan yang terbesar dalam sejarah Korea. 3 bulan setelah kejadian itu, Jae-ho mendapat telepon dari Dae-sik. Dia telah dibebaskan oleh Taliban. Jae-ho sangat senang dia selamat. Saat ini Dae-sik sedang bersama dengan Qasim. Qasim meminta bicara. 가심, 이봉아니. Jangan lupakan jasa-jasanya. Dia belum dibayar lunas. Segera kirimkan uang. Dae-sik berpesan jangan terlibat masalah lagi. Mereka saling mengucapkan salam. Assalamualaikum. Akhirnya film ini pun selesai. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat, tetap bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.